Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Selina Syalmadia Aji dari kelas 5A. Di sini aku mau berbagi cerita bersama ketiga temanku. Yang pertama ada Desta, kedua ada Lina, dan yang ketiga ada Berry. Yuk kita simak. Mereka bertiga akan pergi ke Gembira Lukazu. Nah, ini adalah kebun binatang. Wow, banyak sekali ya jenis-jenis tanaman dan hewan di sini. Iya ya Lin, banyak banget pepohonan dan macam hewan. Iya dong, tahu nggak sih kalian tanaman dan hewan itu termasuk bagian dari apa? Bagian dari apa memangnya Des? Tanaman dan hewan itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam, Des? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Berbagai daerah di wilayah Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang harus dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari hewan maupun tumbuhan yang biasanya dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari sandang, pangan, sampai produk kecantikan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda mati, biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti tanah, batuan, dan bahan tambang. Oh alah, begitu ya Des. Wow, jadi tahu pengertian dan jenis-jenisnya. Tetapi menurutku di setiap daerah Indonesia itu mempunyai ciri khas sumber daya alam tersendiri. Benar nggak sih? Iya benar, setiap daerah pasti punya SDA yang berbeda-beda. Itu tergantung dari kondisi di daerahnya masing-masing. Ada yang memiliki kondisi berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Selain itu juga perkebunan, hutan, dan pesisir pantai. Nah, hal ini membuat SDA menjadi berbeda-beda. Oh, aku tahu contohnya kayak di daerahku itu di Pulau NTT. Nah, di situ ada tempat khusus untuk melindungi hewan komodo. Itu termasuk SDA kan? Iya, bener banget, Ber. Komodo itu termasuk SDA di Indonesia yang langka. Kalau daerahmu ada tidak, Lin? Ada, daerahku kan Kalimantan, itu banyak banget lahan perhutanan gitu. Biasanya nanti hasil sumber daya alamnya dijadiin kerajinan rotan, karet, dan minyak kelapa. Nah, bener. Dari daerah kalian saja sudah punya ciri khas sumber daya alam yang berbeda kan? Dan setiap sumber daya alam itu pemanfaatannya juga berbeda-beda loh. Iya sih, tapi di zaman sekarang permasalahan sumber daya alam di Indonesia itu malah semakin banyak loh. Misalkan kayak di daerahku itu banyak hutan-hutan yang sekarang mengalami kerusakan bahkan sampai digusur. Dijadikan lahan baru sehingga pemanfaatan SDA seperti kayu rotan jadi langka. Astaga, pasti lahannya dimanfaatkan buat membangun hotel dan perumahan gitu ya, Lin? Nah iya Des, hampir seperti itu. Jadi prihatin dengan permasalahan ini. Oh iya, di daerahku juga permasalahannya di Pulau Komodo. Ini isunya akan ditutup loh. Nah, hal ini membuat komodo juga akan terancam punah. Itu termasuk permasalahan SDA kan? Iya, Ber, betul. Itu termasuk permasalahan SDA juga. Sepertinya di setiap daerah pasti ada permasalahan sumber daya alam ya. Nah, dari sini kita seharusnya sadar gimana cara untuk bisa mempertahankan sumber daya alam agar tetap lestari dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, cara untuk melestarikannya menurutku itu kita bisa memanfaatkan energi yang tidak habis, melakukan daur ulang dan konservasi ex situ. Bisa juga reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis untuk dijadikan lahan penghijauan. Jadi kita harus melestarikan sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan dan merugikan makhluk hidup di sekitar kita ya. Iya, aku setuju Desta. Setuju, mari kita sama-sama saling jaga sumber daya alam kita. Sudah sore nih, yuk kita pulang. Hayu.
Hayu. Begitulah cerita dari Lina, Desta, dan Berry tentang sumber daya alam di Indonesia. Ingat, kita juga harus melestarikan sumber daya alam ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.